Tebak kata dan dapatkan 900 juta. Boleh nih, gampang banget tebak kata doang mah. Tapi Ren, kamu cuma punya 3 kali kesempatan loh. Sekali tebak juga udah pasti berhasil mah. Cluenya L. Pasti kancil. Aduh, kok salah? Sekarang cluenya jadi K sama L. Ren, kamu mikir dulu baru nyebut. Iya mah, pasti kali ini bakal berhasil kok. Coba kebal. Ya salah lagi. Gila, lo jangan ngasal dong. Kesempatan lo sisa 1 sekarang. Udah dapat 2 clue, jangan sampai salah. Aku harus berhasil dapetin 900 juta ini buat beli batagor. Sinta, kamu udah berhasil nebak kata belum? Aku gagal, Ren. Kata-katanya di luar ekspektasi banget. Aku kira bakal gampang nebak kata ini. Ren, jangan-jangan kata itu kidal. Coba deh lo tebak itu. Kak, coba kerikil deh. Pasti bener. Aduh, bingung. Ini kesempatan terakhir aku. Kak, lawan katanya besar apa? Kecil. Hore, berhasil. Kakak kan katanya cuma mau beli batagor, berarti 899 jutanya buat aku. Iya sih. Tantangan kedua hadiahnya 2 miliar. Wow, makin banyak. Cuma 4 huruf, easy game. Depannya U. Ular, Kak. Enggak, pasti usus. Ya, sisa 2 kali kesempatan deh. Udah, makanya kakak diem aja, ikutin aku. Coba unta, Kak. Unta. Salah dek, kamu so tahu sih. Sisa 1 kali kesempatan deh. Kak, aku dapet clue nih. Apa yang terus naik tapi tidak pernah turun? Umur. Salah, dikit lagi. Usia. Yeay, dapat 2M. 1,9 M-nya buat aku ya, Kak. Kan aku udah bantuin. Wah, hadiah kali ini 3M. Cuma 5 huruf. Kak, clue-nya dia bisa digunakan jika dipecahkan. Jadi selama ini pekerjaan papa mafia. Pah, mereka siapa? Kok pakaiannya hitam-hitam semua? Iya, mereka semua anak buah papa. Nak, jangan lupa ya, hari ini kamu sudah mulai masuk ke sekolah baru. Iya pak, tapi kenapa aku harus pindah sekolah? Aku kan udah nyaman di sekolah yang lama. Pokoknya, kamu rahasiakan saja pekerjaan papa ya. Ini sekolah barunya ya? Hei, anak baru ya? Iya. Kelihatannya lo culun. Pekerjaan ayah lo apa? Ayahku pedagang cilor. Yuh, anak tukang cilor. Kalau gitu lo nggak boleh masuk kelas eksklusif. Masuk kelas buangan aja sana. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas eksklusif ini. Sebutkan nama dan profesi ayah kalian ya. Nama ayah saya Zulkifli, profesi CEO. Nama ayah saya Atang Kopling, profesi direktur. Giliran kamu anak baru. Aku. Nama ayah Saipul, profesi pedagang cilor. Astaga, kamu boleh keluar dari kelas Tapi ini. bu, Keluar udah, anak tukang cilor miskin. berisik kamu, nggak usah ikutan deh. Hei anak cilor, berani-beraninya ya lo ngelawan gue tadi. Lo nggak tahu sekolah ini udah dibeli sama ayah gue. Dan gue bisa nyingkirin lo kapan aja. Aku nggak takut, singkirin aja kalau bisa. Hilih, anak tukang cilor aja belagu. Kalau ayahku datang ke sini, sekolah ini bisa hancur. Gerobak cilor ayah lo kali yang bakal dihancurin sama ayah gue. Guys, itu ayahnya Sisil datang ke sekolah. Hei, kamu pasti anak kurang ajar yang mengganggu Sisil ya? Ada apa ya om? Saya beri peringatan kepada kamu. Kamu harus tunduk sama Sisil. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir menyedihkan. Dasar anak tukang cilor. Ayah dan anak sama-sama jahat. Hei miskin, lo nggak boleh duduk di situ. Itu kursi khusus orang kaya. Cuma Sisil yang boleh duduk di situ. Capek banget ya aku ladenin orang-orang ini. Ren, berani-beraninya ya kamu mengancam Sisil. Ayahnya pemilik sekolah ini. Dia duluan bu yang cari gara-gara. Kamu ibu hukum, bersihkan semua toilet di sekolah ini. Kasian banget si culun. Makanya jangan cari gara-gara sama gue. Tunggu aja kamu bakal nyesel. Udah deh, nggak usah banyak omong kosong. Gue kasih kesempatan deh buat minta maaf sama gue dengan cara cium kaki gue sekarang. Gila ya kamu. Siapa juga yang mau minta maaf? Halo pak, Ada apa, nak? aku nggak betah di sekolah ini. Semuanya jahat, aku dibully. Apa? Nanti papa akan ke sana. Kamu boleh publik pekerjaan papa ya, nak? Siapa? Ren, lagi-lagi kamu berulah. Kata Sisil kamu memecahkan jendela kantor. Iya bu, Bukan aku bu, aku difitnah. mampus lo anak tukang cilor. Oke, ibu akan memberikan kamu hukuman yang berat, Ren. Kalian keterlaluan. Aku akan kasih lihat siapa ayah aku sebenarnya. Halah,
mana? Siapa ayah lo sebenarnya? Sebentar, kayaknya tombol publiknya error. Bu, mending hukumannya ditambahin aja deh. Ren ini udah anak tukang cilor, pembohong lagi. Jangan dengerin dia, Bu. Papa aku sebenarnya mafia. Gak usah kebanyakan ngayal deh lo. Pembohong, kau pembohong. Sudah, cukup ya Ren. Hukumanmu berlutut kelilingi lapangan sebanyak 30 kali dengan lututmu. Apa? Lapangan kan panas banget, Bu. Udah gue taburin pasir di lapangan, selamat tersiksa. Aduh, sakit banget lututku. Luka-luka semua. Ini tombol publiknya masih error kah? Wah, akhirnya. Hehe culun, cepetan bukain kaos kaki gue nih. Buka aja sendiri. Gak punya tangan ya? Wah, udah berani nih si culun. Mau disiksa lagi ya? Lihat siapa ayahku. Mafia, lo pikir gue bakal percaya gitu? Itu pasti rekayasa. Bu, aku udah bisa buktiin pekerjaan ayahku. Anak ini beneran gak bisa terima nasib ya jadi anak tukang cilor. Oh iya, untuk ranking 1 lomba matematika kemarin jatuh kepada Sisil. Selamat ya. Tapi Bu, nilaiku kan lebih tinggi daripada Sisil. Yeay, dapat piala. Anak CEO lebih pantas dapat juara 1 daripada kamu. Lihat deh, anak mafia. Dia pasti ngedit tuh. Ini asli kok. Mana ada mafia jualan cilor? Gelang aku mana ya? Rasanya tadi aku taruh di tas. Gelang ini maksud lo? Sisil, balikin dong gelangnya. Itu pemberian mamaku sebelum meninggal. Enak aja, gelang ini jadi milik gue mulai sekarang. Sil, Kelihatannya gelang ini mahal. Bu, gelang saya dicuri sama Sisil. Sembarangan fitnah-fitnah Sisil. Dia anak CEO kaya, mana mungkin dia mencuri. Astaga, tega banget kamu fitnah aku. Padahal si Ren yang mau mencuri tadi, Bu. Untung ada aku yang mergokin. Ren, kamu kena hukuman berat. Nak, Papa, akhirnya Papa datang juga. Oh, ini si tukang cilor. kamu Sisil yang membuli anak saya kan? Kenapa? Bapak nggak seneng. Saya anak CEO paling kaya di sekolah ini. Kamu akan menerima hukumannya. Heh, jangan bicara sembarangan ya. Sisil itu murid spesial di sini. Lebih baik Anda pergi. Oh, ini guru yang tidak profesional itu. Lebih baik Bapak pergi. Bawa nih anak Bapak yang culun dan tidak berguna ini. Keterlaluan. Pak, Nak, ayo cepat kita pergi dari sini. Kita tidak punya banyak waktu. maksudnya? Ngakak, bapak lo aja takut sama kita. Pak, kenapa kita pergi sih? Aku kan malu. Nak, saksikan saja itu. Mereka sudah berakhir. Buat apa jatah bicaraku sebanyak ini? Aku kan introvert, bingung mau ngomong apa. Kamu harus menghabiskan jatah bicaramu sebelum waktunya habis. Kalau tidak, kamu bisa mati. Masa sih? Aku nggak takut. Mah, adik dapat jatah bicara 30.000 dan udah mau habis loh. Hebat deh anak mama yang satu ini. Jago banget ngomong. Iyalah, adik kan bawel, cerewet. Hey Ren, jatah bicaramu banyak kan? Mama sih nggak peduli kalau kamu nggak habisin jatah bicaramu, paling kamu mati. Yang penting masih ada adik, anak kesayangan mama. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Mah, adik berangkat. Iya adik, anak mama yang paling cantik dan pintar. Ini bekal makanan buat kamu. Ma, bekal aku mana? Kamu tahan lapar aja udah. Nggak usah boros minta-minta makanan. Kasian deh lo kakak culun. Ren, lo jelek culun, bodoh, dodol, idiot. Apa sih kamu nggak jelas banget? Gue lagi ngabisin jatah bicara gue. Ya, tapi nggak ngatain aku juga kali. Balon, bunga, pelangi, gedung, buku, taman, pulpen. Aduh, berisik banget sih kamu. Jatah bicara gue 100.000 Ren, gue harus habisin. Kamu percaya aja sama sistem gituan. Lo nggak tahu si Aldo semalam meninggal gara-gara nggak habisin jatah bicaranya. Apa? Aku nggak mau meninggal. Nanti siapa yang urusin kucing-kucing aku di rumah? Yeay, jatah bicara gue 50 lagi abis. Ren jelek, Ren jelek, Ren jelek, Ren jelek. Ren, lo ikut ngelayat gak nanti malam? Emang siapa yang meninggal lagi? Papanya Cucurut meninggal semalam gara-gara nggak habisin jatah bicara. Aku jadi ngeri-ngeri sedap. Mana waktunya sisa sedikit lagi. Halo Ren, gue punya tips nih buat lo biar bisa ngabisin jatah bicara lo. Gimana caranya? Aku kan gak suka ngobrol dan bingung mau ngomong apa. Lo ngitung angka aja Ren sampai jatah bicara lo habis. Ide yang bagus tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 298.000. Sisa berapa Ren? Halo Ma, Ren, kamu harus tolongin Mama. Jatah bicara Mama 2 juta. Mana bisa Mama habisin dalam waktu malam ini?
Aku nggak bisa hidup tanpa mama. Ren, lo udah gila ya? Sekarang jatah bicara lo jadi 2 juta. Gimana caranya ngabisin jatah bicara sebanyak ini? Mana waktunya tinggal dikit lagi. Ya, kasihan deh lo. Udah siap-siap aja beli batu nisan sana. Akhirnya jatah bicara mama habis juga. Mama sengaja ngorbanin kamu, soalnya mama nggak mau adik kamu yang jadi korbannya. Kalau kamu sih bodo amat. Aku kira mama bakal jadi baik sama aku. Ternyata mama tetap lebih sayang adik. Ren, gue punya cara biar jatah bicara lo bisa langsung habis. Gimana caranya? Aku udah nggak punya banyak waktu. Ini Ren, tuh lu lihat itu tombol penghilang jatah bicara. Lo tekan aja deh. Kamu yakin? Ini cara curang kah? Aku takut. Enggak kok Ren, ini aman. Jatah bicara lo pasti langsung 0. Halo Ren, itu tombol apaan? Kata Nana, ini tombol penghilang jatah bicara. Mending jangan ditekan deh. Gue belum pernah dengar tombol semacam itu, Ren. Tapi gimana lagi? Aku nggak mungkin ngabisin jatah bicara sebanyak ini dalam waktu singkat. Ren, Nana kan gak suka sama lo. Bisa aja dia berniat jahat sama lo. Dia mau ngejebak lo. Astaga, aku kan cuma berniat nolongin kamu Ren. Kok kalian tega sih fitnah aku? Enggak kok, Nak. Aku percaya sama kamu. Jangan, Ren. Hah? Mampus lo Ren, mau aja gue tipu. Sekarang jatah bicara lo makin banyak. Jahat kamu, Nah. Aduh, gimana nih? Sisa 15 menit lagi waktuku. Aku bisa mati kalau kayak gini. Lo sih gak mau dengerin gue. Gue bilang apa tadi? Gimana dong sekarang? Gue punya ide. Gimana kalau lo ikut ke kantor ayah gue? Dia bisa ngeriset jatah bicara orang. Ayo kita pergi sekarang. Permisi. Papa, ini ada temanku. Dia mau meriset jatah bicaranya.